Wanita melahirkan. Ben di sebelahnya adalah seorang pria yang sedang makan kue, bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Segera bayi itu lahir. Pria itu menggendong bayinya agar wanita itu melihatnya. Kemudian mengambil bayi itu dan menjualnya. Ini adalah bayi ke-9 yang dia lahirkan dalam 12 tahun terakhir. Nama wanita ini adalah Irena. Dia dikendalikan oleh organisasi gelap. Akhirnya suatu hari, dia memutuskan untuk kabur dari sini. Di malam hujan, Irena saat pria itu tertidur lelap, mengambil gunting yang dia siapkan sebelumnya. Dia menusuk ke bawah dengan sekuat tenaga, pemandangan berubah. Irena duduk di bas. Mulai pelarian dia. Dia pergi ke sebuah kota. Sewa apartemen. Kemudian dia pergi ke sebuah gedung dan menemukan penjaga gedung. Dia meminta orang ini untuk merekomendasikan pekerjaan untuknya. Dan berjanji akan memberinya 30% dari gajinya. Dianggap sebagai remunerasi rujukan. Penjaga setuju, dia membawanya ke dalam gedung. Biarkan dia membantu membersihkan tangga. Tapi dia diam-diam mengamati situasi rumah di lantai 4. Tinggal di rumah itu adalah pasangan pengusaha di bidang perhiasan. Irena membawa seember air ke depan rumah di lantai 4. Dia sengaja menggunakan lilin untuk membersihkan papan nama. Untuk mengkilap. Tindakannya ini membantunya memenangkan simpati Gina, menjadi pengasuh di rumah ini. Kalian berdua juga dengan mudah menjadi teman. Ketika mereka berdua pergi ke bioskop, Irena diam-diam mengambil kunci. Lalu dia menggunakan alasan untuk pergi ke kamar mandi untuk langsung lari ke mall. Setelah memulihkan kunci, dia menunggu lagi saat mereka berdua sedang makan. Dia sengaja menumpahkan sausnya. Ambil kesempatan itu untuk mengembalikan bos kunci. Di malam hari, Irena, yang tinggal di gedung seberang, melihat pria di rumah lantai 4 membawa putrinya keluar. Nyonya rumah Valeria juga pergi berkencan. Irena mengambil kunci dan menyelinap ke dalam rumah di lantai 4. Ketika dia mengobrak-abrik lemari di rumah seolah mencari sesuatu. Lalu tiba-tiba ada suara di luar. Irena segera bersembunyi di sudut. Lalu keluar masuk menjaga gedung, Pak Matteo. Matteo mengambil kuas dan dengan hati-hati menyikat bubuk emas yang tertinggal di perangkat mekanis. Dan memasukkannya ke dalam saku. Lalu dia berbalik dan pergi. Takut masalah terungkap, Irena harus meninggalkan rumah, dan mencari tindakan balasan lain. Tidak lama kemudian, Irena sedang membersihkan tangga gedung ketika dia melihat Gina membawa tas dan menuruni tangga. Irena mengambil kuas dan menaruh tangannya di atas kaki Gina. Gina berguling menuruni tangga. Jadi, posisi pengasuh rumah di lantai 4 perlu diganti. Adacer dan istrinya harus merekrut orang baru. Dengan atas evaluasi yang baik dari Gina dan Matteo sebelumnya. Jadi dia mendapat keuntungan dari Nyonya Valeria. Dan menjadi pengasuh penuh waktu. Hari itu, Irena sedang mengatur pakaian di lemari. Tuan rumah Donato memasuki ruangan dan menyuruhnya keluar. Tindakan tuan rumah ini menyebabkan Irena curiga. Irena diam-diam menghitung dalam hatinya. Pasti ada ruang rahasia di dalam lemari. Perhiasan dan uang mereka pasti ada di sana. Jadi dia menemukan kesempatan untuk menyelinap ke ruang pencarian. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa ada brankas di belakang kabinet. Tapi dia tidak tahu kata sandinya, jadi dia harus mencari kesempatan lain. Tidak lama kemudian, Irena akhirnya menemukan kesempatannya. Pemilik Valeria, setelah menyelesaikan pemrosesan perhiasan, membawanya ke lemari untuk disimpan. Irena diam-diam bersandar di pintu. Melalui lubang kunci, dia melihat kata sandi brankas. Valeria kemudian memberi Irena tugas untuk merawat putrinya. Dalam seminggu liburan Natal. Karena mereka harus pergi berlibur. Malam itu, Irena kemudian mengambil tindakan. Dia membuka brankas, dan mengeluarkan perhiasan di dalamnya. Tapi Irena tidak tergerak dan terus mencari. Dia akhirnya menemukan setumpuk dokumen. Dia memegang tumpukan dokumen itu di pangkuannya, seperti sesuatu yang sangat berharga. Besok, Irena pergi ke sekolah untuk menjemput putri Valeria, Thea. Dia baru saja sampai di gerbang ketika dia melihat Thea menangis dan terlihat sangat patah hati. Sesampainya di rumah, Irena mengikat Thea dengan tali. Sekali dan lagi mendorongnya ke tempat tidur dan melecehkannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang. Irena juga tidak peduli. Kemudian, Irena melepaskan ikatan Thea. Thea bangkit dan memberi Irena beberapa tamparan. Tapi Irena sama sekali tidak marah. Dia melihat gadis yang sekarang sangat marah. Tapi dia tersenyum bahagia. Jadi gadis kecil Thea memiliki penyakit aneh.
Refleks yang sangat lambat. Di sekolah, dia sering diganggu oleh teman-temannya. Tapi dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dia hanya bisa menangis. Jadi Irena mengajarinya itu. Jika seseorang menggertak kamu, maka kamu harus memukul balik 2 kali. Dengan begitu orang tidak akan berani menggertakmu lagi. Waktu berlalu. Irena juga secara bertahap mendapatkan kepercayaan dari keluarga Adacher. Thea semakin dekat dengannya. Ketika punya waktu luang, Irena pergi ke panti jompo lagi untuk mengunjungi pengasuh tua Gina. Dia tidak hanya datang ke sini untuk bertobat atas dosa-dosa dia, bahwa dia memberi Gina sejumlah besar uang. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kemudian Irena menemukan bahwa perabotan apartemennya telah digeledah. Pada malam Natal, dia dipukuli oleh 2 orang yang menyamar sebagai Sinterklas. Dia sekali lagi meninggalkan masalah masa lalu. Jadi dia tidak berani pulang. Tetapi pergi ke Matteo untuk meminta bantuannya. Tapi Matteo melihatnya dipukuli seperti itu. Dia tidak ingin diganggu, jadi dia menyarankannya untuk pergi dengan cepat. Irena menggunakan fakta bahwa Matteo mencuri bubuk emas dari rumah Adacher untuk mengancamnya, jadi pada akhirnya Matteo harus menerima bantuannya. Dan mengatur agar dia tinggal di gudang tua untuk memulihkan diri. Di saat ini, Irena masih sangat memperhatikan Thea, dia sering menyelinap ke sekolahnya dan berdiri di luar untuk mengamati. Sungguh kebetulan ini adalah waktu yang tepat. Thea diganggu oleh teman-temannya lagi. Ketika Irena ingin berlari ke arahnya, dia melihat serangan balik Thea. Gadis itu membalas 2 kali. Irena dengan senang hati tersenyum cerah. Hari itu, Irena sekali lagi pergi ke bank untuk mengirim uang ke Gina. Dia baru saja berbalik dan bertemu Valeria. Valeria melihat luka di wajah Irena, apalagi dia sudah lama tidak bekerja. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Jadi Valeria telah memulihkan kunci pertahanan. Dan bersiaplah bagi Irean untuk berhenti. Karena jika menyimpan pengasuh misterius di rumah sedang memegang bom. Irena sedikit enggan untuk pergi. Dia bertemu seseorang yang sangat ketakutan saat melihatnya. Pria itu adalah orang yang dia tikam sampai mati dengan gunting sebelumnya. Namanya Mufa. Irena segera berlari mencari Thea. Tapi Thea telah menghilang. Irena sudah sadar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia buru-buru berlari pulang. Begitu dia memasuki rumah, dia segera menyuruh Valeria untuk bergegas dan memanggil polisi. Thea diculik oleh mereka. Valeria menatap Irena dengan curiga, karena putri Thea baru saja pulang. Bagaimana bisa diculik? Sesampainya di tempat parkir, mobil Valeria hancur berkeping-keping. Dia tidak ingin mendapat masalah. Jadi Valeria memutuskan untuk segera suruh Irena keluar, dan dia mulai awasi Irena, karena Valeria ingin tahu apa yang sedang dilakukan pengasuh misterius ini. Berapa hari kemudian, Valeria menemukan bahwa Irena tampaknya sangat dekat dengan putrinya. Sering pergi ke panti jompo untuk bertobat kepada pengasuh tua Gina. Di malam hari, Valeria juga mengetahui bahwa Irena tinggal di apartemen gedung di seberangnya. Irena tahu keberadaannya terungkap, jadi dia mengemasi barang bawaannya dan berencana meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, sepasang tangan keluar dari belakang. Pegang dia erat-erat. Wanita ini sedang berkemas. Tiba-tiba diserang oleh seseorang dari belakang. Irena melihat pisau tergeletak di atas meja. Tapi dapat duluan oleh Mufa. Irena segera menggigit tangannya. Dia dilempar ke sudut oleh Mufa. Dia mengendalikannya dengan pisau dan bertanya di mana uangnya. Jadi sebelumnya, setelah Irena menikam Mufa dan terluka, dia mengambil semua uangnya. Itu sebabnya Mufa dengan agresif melacak keberadaannya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu di luar. Mufa melepaskan Irena dan membiarkannya membuka pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah Valeria. Setelah masuk rumah, dia melihat Irena mengumpulkan banyak foto putrinya. Jadi dia menyadarinya. Jadi Irena adalah ibu kandung Thea. Pada saat yang sama merencanakan untuk pengasuh tua Gina. Untuk menjadi pengasuh keluarga Adacher. Tumpukan dokumen yang diambil Irena dari berangkas adalah surat adopsi Thea. Valeria memperingatkan Irena adalah menjauh dari keluarganya. Pada saat yang sama memberitahu Irena untuk tidak berharap mendapatkan Thea kembali dari tangannya, lalu dia berbalik untuk pergi. Semua hal ini terdengar oleh Mufa, sekarang bersembunyi di rumahnya. Setelah itu dia menyembunyikan sertifikat Irena muncul, dan mengancam Irena pada saat yang sama. Seminggu kemudian beri dia uang. Kalau tidak dia akan membunuh Irena.
Tapi tidak lama. Kemudian Irena melihat Valeria dengan mobil yang diambil dari dasar sungai. Irena berteriak ketakutan. Setelah pulang, ayah Thea ingin Irena kembali untuk merawat Thea. Sampai hari seluruh keluarga pindah ke rumah baru. Tiba-tiba polisi datang ke rumah mereka dan membawa Irena pergi. Setelah penyelidikan, polisi menemukan kartu identitas Irena dan sepatu hak tinggi berwarna merah. Di mobil Valeria, selain remnya dirusak. Untuk membuktikan kesucian dia, Irena harus mengatakan yang sebenarnya. Jadi, setelah Valeria mati, Mufa mencari Irena lagi dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan uangnya. Irena membawanya ke kuburan dan berbohong bahwa uang itu disembunyikan di sini. Dia juga sengaja membuat Mufa marah. Ketika dua orang sedang bertengkar, Irena memukul kepalanya dengan sekop, membuatnya pusing, dan tiba-tiba jatuh dan kepalanya terbentur batu, menyebabkan dia mati di tempat. Irena menguburkannya tepat di kuburan. Polisi tiba di tempat kejadian. Akhirnya mayat Mufa ditemukan. Irena juga mengakui semua kejahatan Mufa. Dia dipaksa hamil 9 kali dalam 12 tahun. Bayi langsung dijual ke keluarga kaya tapi tidak subur. Dan gadis kecil Thea adalah anak ke-9. Melalui informasi yang diungkapkan oleh bidan, dia baru saja mendapatkan alamat keluarga Adacer. Pada saat yang sama, di kertas adopsi, ada hari ulang tahun bayi Thea, yaitu 3 hari setelah kelahirannya. Apalagi Thea memiliki rambut keriting. Semua ini membuatnya percaya bahwa Thea adalah putrinya. Tapi kebenaran memberi dia sangat patah hati. Alamat saat itu diberikan secara acak oleh Mufa. Dan biarkan bidan berbicara dengan Irena. Setelah mengetahui kebenarannya, Irena benar-benar pingsan. Akhirnya, sebelum masuk penjara, Irena dibawa ke rumah sakit oleh polisi untuk melihat Thea untuk terakhir kalinya. Bertahun-tahun berlalu, Irena berjalan keluar dari penjara selangkah demi selangkah. Melihat semua yang ada di depannya, sepertinya menjadi aneh. Dia pergi ke bangku dan duduk. Pada saat ini, ada seorang gadis di pinggir jalan. Mereka saling memandang dan tersenyum. Itu adalah Thea udah dewasa. Aku adalah kakak review, follow akunya. Sampai jumpa.